Di FIFA Series Maret 2026 nanti, John Hartman akan bawa dua line up untuk diobservasi lebih dalam. Bagaimana skuad Garuda nanti? Berikut analisa kami. John Hartman akan menghadapi laga pamungkasnya dalam gelaran FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia pada bulan Maret 2026. FIFA Series sendiri merupakan turnamen sepak bola internasional yang digagas oleh FIFA untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi tim-tim nasional dari berbagai benua untuk saling bertanding bersama. Turnamen ini bukan seperti Piala Dunia, tetapi lebih sebagai rangkaian pertandingan persahabatan antar negara lintas konfederasi yang memiliki struktur kompetitif yang terorganisir. FIFA Series 2026 ini adalah kali kedua setelah percobaan pertama pada tahun 2024. Pada 2026, FIFA memperluas turnamen dengan format yang lebih besar, termasuk untuk pertama kalinya kategori sepak bola wanita juga akan dipertandingkan. Turnamen ini dibagi dalam beberapa seri mini yang masing-masing terdiri dari 4 tim nasional. Setiap seri mini biasanya dimainkan selama 1 minggu di satu negara tuan rumah yang sudah ditunjuk FIFA. Tim-tim yang berpartisipasi datang dari beberapa konfederasi berbeda, misalnya AFC, UEFA, CAF, CONCACAF, dan OFC. Dalam setiap seri mini tim akan ada saling bertanding, biasanya berbentuk round atau mini group, untuk mengukur kemampuan dan mendapatkan pengalaman internasional. Tujuan utamanya bukan sistem kompetisi elit seperti piala besar, tetapi pengembangan tim nasional yang jarang punya kesempatan untuk bertanding melawan tim benua lain, memperkaya pengalaman serta taktik tim. Indonesia resmi dipilih sebagai salah satu negara tuan rumah FIFA Series 2026 bersama dengan beberapa negara lain seperti Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Jumlah tuan rumah ini kemungkinan juga akan bertambah ke depan. Alasan FIFA memilih Indonesia adalah karena kepercayaan FIFA terhadap Indonesia meningkat setelah Indonesia sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 di tahun 2023. PSSI dan stakeholder sepak bola Indonesia melakukan diplomasi intensif dengan FIFA untuk mendapatkan kepercayaan penyelenggaraan event. Ekosistem sepak bola nasional yang semakin berkembang dari supporter hingga infrastruktur memberikan keyakinan FIFA bahwa Indonesia siap menjadi host. Dukungan pemerintah dan federasi sangat kuat termasuk fasilitas stadion dan komitmen logistik turnamen. Ditambah lagi, belakangan ini FIFA sangat senang karena perkembangan prestasi timnas Indonesia meningkat tajam. Karena turnamen ini masuk dalam kalender resmi FIFA, maka John Hartman selaku pelatih baru Garuda bisa memanggil semua pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Karenanya dia akan mendapatkan kesempatan untuk pertama kali meramu timnas full team di sebuah mini kompetisi yang cukup berharga ini. Calon lawan timnas Indonesia untuk turnamen ini sepertinya sudah ada 3 nama, yaitu yang pertama Saint Kitts and Nevis dari CONCACAF, kemudian ada Solomon Island yang mewakili Oceania, serta Bulgaria yang mewakili UEFA. Nah, dari ketiga calon lawan Indonesia ini, Bulgaria adalah lawan yang cukup tangguh karena dari Eropa dengan ranking FIFA yang berada di 88 dunia atau sekitar 30 peringkat di atas Indonesia. Tentunya hal ini akan menjadi kesempatan langka agar John Hartman dapat mengukur kemampuan para pemain timnas, sekaligus mengevaluasi permainan mereka untuk ke depan. Selain Bulgaria, 2 tim lain juga tak bisa dipandang enteng, karena ini juga kesempatan Indonesia untuk menjajaki negara-negara baru yang beda konfederasi. Meskipun ranking mereka berada di bawah Indonesia, tetapi John Hartman sepertinya akan tetap mau semua pemain bermain maksimal dan menunjukkan yang terbaik. Nah, untuk itu John Hartman sepertinya sudah menyiapkan 2 jenis line up untuk menghadapi FIFA Series 2026 ini. Kedua line up ini akan bermain dengan formasi favorit John Hartman, yaitu 1-3-4-2-1.
sebagai formasi dasar yang mungkin di kemudian hari bisa menyesuaikan jenis lawan. Line up pertama untuk menghadapi Solomon Island atau Saint Kitts and Nevis, John Hartman akan menurunkan skuad lapis 2 timnas. Para pemain ini terdiri dari pelapis para pemain di skuad utama. Nama-nama berikut mungkin akan masuk line up ini. Dua orang penjaga gawang akan coba dimainkan Hartman di pertandingan ini, Nadeo Argawinata dan Hernando Ari, yang menjadi penjaga gawang pelapis dari Martin Paes ataupun Emil Audero. Dua penjaga gawang ini menunjukkan penampilan yang cukup baik di Liga Indonesia, dan mereka layak mendapatkan pengalaman untuk menjaga gawang Garuda. Tiga nama bek tengah yang penampilannya sangat baik di klubnya saat ini, yaitu Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Shane Patinama, sepertinya akan dicoba Hartman. Rizky dan Jordi adalah rekan satu tim di Persija, sementara Shane sejak pindah ke Buriram United selalu jadi pilihan utama di klub yang sekarang sedang menempati pucuk pimpinan Liga Thailand tersebut. Ketenangan, konsistensi, dan pengalaman tiga orang bek ini akan diuji di laga FIFA Series ini. Sebagai cadangan di posisi ini, ada beberapa nama pemain lokal yang juga cukup baik, seperti Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Brian Fatari. Di posisi gelandang ada 4 nama yang patut dicoba, yaitu Sandy Walsh yang bermain sangat baik di Buriram United, kemudian ada Ivar Jenner, gelandang muda yang potensial, lalu Ricky Kambuaya yang juga menunjukkan penampilan sangat luar biasa bersama Dewa United, serta Eliano Reinders yang memukau bersama Persib Bandung. Keempat gelandang ini adalah para pelapis yang selalu dapat memberikan solusi di timnas terdahulu sehingga patut dicoba. Selain mereka ada nama-nama seperti Pratama Arhan, lalu Yance Sayuri, Nathan Cho, dan juga Marcelino Ferdinand. Tiga nama penyerang muda ini sangat wajib dicoba oleh Hartman. Rafael Strijk meski penampilannya bersama Dewa United masih angin-anginan, tetapi dia tetap harus diberi waktu untuk semakin dewasa permainannya. Karena sebetulnya Rafael Strijk bermain sangat baik di timnas terdahulu. Lalu Adrian Wibowo yang baru 1 kali tampil bersama timnas perlu diberi kesempatan lagi. Sementara itu, insting mencetak gol Mauro Silstra perlu terus ditingkatkan dengan setiap pertandingan timnas. Untuk alternatif di lini serang ini, ada juga Jens Raven, Excel Rantukahu, Egy Maulana, dan Ramadan Sananta. Demikianlah para pemain yang mungkin akan diturunkan Hartman di laga melawan Solomon Island ataupun Saint Kitts and Nevis. Kesempatan ini tentunya akan memberikan momentum yang sangat baik agar pemain-pemain ini bisa padu dalam timnas. Kemudian line up kedua yang dipersiapkan Hartman untuk menghadapi Bulgaria adalah line up pemain inti Garuda. Mereka adalah para pemain yang menunjukkan performa luar biasa di liga-liga Eropa dan Amerika, dan sebagian besar merupakan pemain keturunan. Mengalahkan Bulgaria tentunya merupakan tujuan utama di sini, tetapi lebih dari itu, tujuan Hartman adalah untuk menyaksikan kemampuan para pemain inti timnas ini untuk dievaluasi ke depan. Untuk itu line up melawan Bulgaria adalah kurang lebih seperti berikut ini. Kedua kiper andalan Garuda ini sudah pasti akan dipanggil Hartman untuk dilihat penampilannya. Mereka sangat baik di klub masing-masing. Emil Audero bersama Cremonese menjadi salah satu kiper terbaik di Serie A saat ini. Sementara Martin Paes meski baru sembuh dari cedera, tetapi tetap menjadi kiper andalan di FC Dallas. Kedua kiper ini tampaknya akan dimainkan secara bergantian oleh Hartman. Martin Paes di babak pertama dan Emil Audero di babak kedua, atau sebaliknya. Jika tak bisa, maka kemungkinan salah satu dari mereka akan bermain di pertandingan melawan Solomon Island atau Saint Kitts and Nevis. Tetapi mereka harus tetap bermain untuk dilihat kemampuannya oleh Hartman. Tiga orang bek tangguh Garuda akan dipasang di pertandingan ini oleh Hartman, yaitu Mads Hilgers, Jai Itses, dan Justin Hapner.
Jaitsa sebagai kapten timnas tentunya akan bermain di pertandingan penting ini. Itses merupakan salah satu bek terbaik di Serie A saat ini bersama klubnya Sassuolo, dan kehadirannya adalah sesuatu yang berharga bagi timnas. Kemudian yang penampilannya lagi bagus bersama Fortuna Sittard dan juga baru habis cetak gol, yaitu Justin Hubner, tentu akan menjadi pilihan utama. Pemain muda ini terus berkembang baik di klubnya, dan Hubner adalah salah satu pemain masa depan Garuda. Nama ketiga adalah Mads Hilgers, karena bek yang satu ini sebenarnya belum mendapatkan jam bermain yang baik bersama Garuda. Padahal dari segi skill dan kualitas, dia sebenarnya kelas dunia. Nah, tiga bek ini akan coba dikolaborasikan, kemungkinan juga masih ada Rizky Ridho dan Jordi Amat yang siap melapis mereka. Di posisi gelandang, tentu dipilih juga yang terbaik dari yang terbaik. Dan nama pertama tentulah Kevin Dix. Dia adalah pemain Garuda pertama di Bundesliga, dan di sana dia tampil memukau bersama Mönchengladbach. Dia adalah eksekutor penalti terbaik mereka saat ini. Kehadirannya di gelandang sayap kanan akan membuat permainan Garuda stabil, baik menyerang maupun bertahan. Lalu di gelandang sayap kiri tentu saja the one and only Calvin Verdonk, sahabat Oliver Giroud di Lochleil. Ini adalah seorang bek kiri dan juga gelandang yang serba bisa. Tak kenal lelah dia bermain, dan ketenangannya akan membuat sisi kiri Garuda sangat aman. Di posisi gelandang sentral ada duet paten yang tak terpisahkan, yaitu Tom Haye dan Joe Pelupesi. Dua gelandang ini selalu padu sebagai yang bertahan dan yang menyerang. Kreativitas mereka sangat dibutuhkan Garuda untuk partai-partai penting seperti ini. Sebagai pelapis gelandang masih ada Ivar Jenner, Eliano Reinders, Ricky Cambuaya, Nathan Cho, dan Marcelino Ferdinand. Untuk posisi penyerang ada tiga nama yang patut dicoba oleh Hartmann, yaitu sayap kanan lincah dari Excelsior, yaitu Miliano Jonathan, yang sangat bisa melakukan penetrasi unik. Kemudian ada andalan Go Ahead Eagles yang sangat cepat di sisi kiri, yaitu Dan James. Umpan-umpannya akan sangat memanjakan penyerang-penyerang Garuda. Serta seorang target man, striker nomor 9 tajam yang dimiliki Garuda, yaitu Ole Romeni. Ketiga orang ini akan memainkan peran sentral untuk mengacak-acak gawang Bulgaria. Untuk pelapis mereka bertiga ada Marcelino Ferdinand, Jakob Sayuri, Mauro Silstra, Adrian Wibowo, Rafael Strijk, dan Jens Reven. Demikian lineup pemain inti Garuda yang akan menghadapi Bulgaria, dan pertandingan ini akan jadi ajang coba-coba pemain oleh Hartmann untuk evaluasi ke depan. Seperti yang dikatakan Hartmann juga, bahwa dia akan terus mengupayakan agar kedalaman skuad Garuda semakin baik dan tidak menutup kemungkinan untuk merekrut pemain keturunan baru lagi. Semoga dengan ajang ini Garuda bangkit lagi dan siap bersaing di turnamen berikutnya seperti di AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Maju terus Garuda. Toma.